Shalom Alaikum, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Kasih Tuhan luar biasa bagi kita karena memberi kesempatan untuk kita berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus menolong kami, memperhatikan dalam kami belajar saat ini, sehingga kami sanggup untuk memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Sabtu 31 Oktober 2020, kita akan belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-8, ayat 1 sampai dengan yang ke-9. 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Judulnya adalah Bukankah Anda Istimewa? Bukankah Anda istimewa? Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, judul ini seharusnya ada kelanjutannya. Kelanjutannya seperti ini. Mengapa Anda ingin menjadi sama dengan dunia? Jadi kalau disambung, bukankah Anda istimewa? Mengapa Anda ingin menjadi seperti dunia? Tentu saja ini berkaitan dengan pengalaman bangsa Israel, seperti diceritakan di ayat-ayat yang akan kita pelajari ini. Apa sih keistimewaan bangsa Israel? Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Kalau mereka bangsa pilihan Tuhan, berarti mereka menjadi umat Tuhan. Kalau mereka menjadi umat Tuhan, berarti kehidupan mereka dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Namun konsekuensinya menjadi bangsa pilihan Tuhan, itu berarti harus menjadi bangsa teokrasi, di mana Tuhan memimpin mereka secara langsung. Namun perhatikan ayat 4 dan 5. Demikian. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Mereka ingin menjadi sama seperti bangsa-bangsa lain, yakni mempunyai raja. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kita bisa belajar 3 hal di sini. Yang pertama, kondisinya seakan-akan mendukung untuk mereka meminta seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Ayat 1 sampai dengan yang ketiga kita baca. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Jadi kondisinya ini seakan-akan mendukung untuk bangsa Israel meminta raja dan seperti bangsa-bangsa lain. Samuel sudah tua, keadaannya. Anak-anaknya tidak meneladani Samuel, malah mereka bertindak tidak benar. Jadi kondisinya pas dengan keinginan bangsa Israel. Kondisinya klop, cocok. Karena tidak ada pemimpin yang hebat bagi mereka. Perhatikan, bangsa Israel lebih condong untuk melihat pemimpin secara manusia. Tapi bukankah Tuhan adalah pemimpin sejati mereka?
Tuhan adalah pemimpin sejati mereka karena mereka bangsa teokrasi. Tapi Tuhan mewakilkan kepemimpinannya kepada manusia. Dan di sini Samuel yang bertugas mewakili Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel. Tapi bangsa Israel justru condong kepada Samuel. Melihat manusianya, tidak melihat Tuhan. Jadi situasinya memang benar seperti itu. Bahwa Samuel sudah tua dan anak-anaknya hidup tidak benar. Tapi ini adalah alasan yang mengada-ada. Alasan yang memaksakan kalau mereka ingin menjadi sama seperti bangsa-bangsa lain. Ini alasan yang mengada-ada, memaksakan. Oleh karena apa? Oleh karena teokrasi. Tuhan masih tetap menjadi pemimpin mereka. Jadi yang pertama ini kita pelajari, kondisinya seakan-akan mendukung mereka untuk meminta raja sama seperti bangsa-bangsa lain. Yang kedua, respons pemimpin sejati. Mari baca ayat yang ke-6. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Samuel mendengar mereka meminta raja, jadi kesal. Samuel kesal, ini dikatakan mengesalkan. Kata mengesalkan dalam bahasa Ibrani itu yara. Yara. Itu secara literal artinya menggetarkan. Sebetulnya maknanya lah jiwa yang bergetar. Jiwa yang bergetar. Mendengar mereka meminta raja, jiwa Samuel bergetar. Jiwa Samuel bergetar. Ini menunjukkan tanda ketidaksetujuan Samuel atau bahkan kemarahan Samuel. Mana ada pemimpin yang baik membiarkan orang-orang yang dipimpinnya tersesat. Sehingga Samuel merespon secara demikian. Karena itu mengesalkan dia. Menggetarkan jiwanya. Dia tidak mau bangsa Israel tersesat sama seperti bangsa-bangsa lain. Dia ingin tetap teokrasi. Itu Samuel inginnya seperti ini. Respon yang luar biasa dari seorang pemimpin sejati. Hal yang ketiga, Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan permintaan bangsa Israel. Ini aneh. Ini aneh Bapak Ibu. Samuel sendiri merespon dengan getaran jiwanya. Tetapi di sini Tuhan mengizinkan untuk permintaan bangsa Israel itu meminta seorang raja. Mari baca dulu ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Perhatikan, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tuhan mengizinkan bangsa Israel itu untuk meminta raja. Karena Tuhan tahu bahwa sesungguhnya mereka menolak Tuhan. Sesungguhnya mereka menolak teokrasi. Ini artinya mereka bertindak nekat. Bertindak nekat. Oleh karena kenekatan mereka, Tuhan izinkan. Garis bawah ini. Oleh karena kenekatan mereka, Tuhan izinkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hati-hati dengan kehidupan kita. Kadang-kadang situasi atau kondisi seakan-akan mendukung kita untuk menjadi sama dengan dunia. Bagi para pelajar, menyontek bersama. Sono nyontek, sini nyontek, lain nyontek, nyontek sini. Sementara Anda orang percaya ada di tengah-tengahnya. Kondisinya mendukung untuk Anda menyontek juga menjadi sama dengan dunia. Hati-hati. Korupsi berjemaah.
Korupsi sedikit, tidak ketahuan. Sedikit lagi, tidak ketahuan. Dan seterusnya. Dan dibagi-bagi di antara para koruptor. Tidak ketahuan saat itu. Dan Anda berada di dalam lingkungan seperti itu. Kondisinya mendukung untuk Anda menjadi sama dengan para koruptor. Artinya ada kesempatan untuk Anda korupsi. Situasi mendukung. Berbuat curang bersama. Berbuat curang bersama. Anda ada di sana. Situasinya mendukung. Tidak ada yang melawan perbuatan curang mereka itu. Dan masih banyak yang lainnya. Ketika Anda memaksa, perhatikan ini, ketika Anda memaksa untuk menjadi sama dengan orang-orang dunia itu artinya Anda nekat. Dan Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan. Betul itu. Tuhan mengizinkan untuk Anda berbuat salah, berbuat curang. Karena Anda nekat. Anda merasa situasinya mendukung. Tidak ada ini apa pelanggaran seperti ini. Tidak ada yang melawan, tidak ada yang menghukum. Situasinya mendukung itu. Ketika Anda nekat, Tuhan izinkan. Hati-hati. Hati-hati. Ketika Anda nekat untuk menjadi sama dengan dunia, Tuhan izinkan. Tetapi pertanyaannya ada di judul tadi. Bukankah Anda istimewa? Bukankah Anda dan saya istimewa? Apa istimewanya? Kita orang pilihan Tuhan. Kita umat Tuhan. Kita umat yang dilindungi, dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Istimewa kita. Bukankah kita istimewa? Jadi tidak bisa kita nekat untuk sama dengan dunia. Kita beda. Kita beda. Kita harus menyadari kita istimewa. Jadi mengapa kita ingin menjadi sama dengan dunia? Kita istimewa, Bapak Ibu, saudara dari yang dikasihi Tuhan. Mari kita perhatikan pengalaman bangsa Israel ini. Ketika mereka tidak menyadari sebagai bangsa pilihan dan ingin menjadi sama dengan dunia, Tuhan izinkan. Dan ketika kita juga tidak menyadari sebagai orang pilihan, sebagai umat Tuhan, dan ingin menjadi sama dengan dunia, Tuhan izinkan. Tapi saya bertanya, bukankah Anda dan saya istimewa? Oleh sebab itu, mari kita tampil beda. Jangan menjadi sama dengan dunia. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami dengan keras. Karena Engkau mengasihi kami supaya kami tidak menjadi sama dengan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami. Bukan hanya merenungkan firman Tuhan ini, tapi untuk melakukannya. Karena kami istimewa, harus tampil beda dari orang-orang dunia. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang siap menjadi orang yang tampil beda dari dunia ini berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa